kecepatan lebih dari 260 km per jam di salah satu sirkuit paling berbahaya di dunia, Nürburgring Nordschleife, tempat di mana kesalahan kecil bisa berarti segalanya. Hari itu, seorang pria mencoba menaklukkan batasnya sendiri. Banyak yang sudah memperingatkan, jangan lakukan itu. Tapi, ia tetap melaju, lebih cepat dan lebih cepat. Sampai akhirnya, satu suara ledakan, ban belakang pecah, mobil kehilangan kendali, terlempar, terguling, dan hancur dalam hitungan detik, menerima gaya sebesar 27 G-force. Cukup untuk menghancurkan segalanya. Dan di dalam mobil itu, seorang pria terdiam tak bergerak. Saat ia terbangun di rumah sakit, ia tidak hanya kehilangan kendali di lintasan. Ia kehilangan sesuatu yang lebih besar. Dan disitulah hidupnya berubah selamanya. Inilah kisah Toto Wolff. Di dunia Formula One, kita terbiasa melihat para pembalap berdiri di podium, disorot kamera, dielu-elukan dunia. Namun, di balik semua itu, selalu ada satu sosok lain, seseorang yang tak pernah memegang trofi di lintasan, tapi justru menentukan siapa yang akan mengangkatnya. Dialah Toto Wolff, seorang pria yang tak pernah menjadi juara dunia sebagai pembalap, namun berhasil membangun salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Formula One. Tapi, perjalanan menuju ke sana tidak pernah mudah. Wiener, Austria, tahun 1970. Di kota yang tenang itu, seorang anak tumbuh tanpa pernah tahu bahwa hidupnya akan dipenuhi ujian. Di usia 8 tahun, ayahnya didiagnosis kanker otak. Sejak saat itu, semuanya berubah. Rumah yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi sunyi. Ibunya harus bekerja sendiri. Tekanan finansial datang tanpa henti. Dan di usia 18 tahun, Toto kehilangan ayahnya. Tidak ada perpisahan yang benar-benar siap untuk itu. Di usia di mana seseorang seharusnya mencari arah, Toto justru kehilangan kompasnya. Namun, hidup tidak menunggu. Dan saat semua terasa runtuh, ia membuat satu pilihan: bangkit. Toto punya mimpi. Seperti banyak anak muda lainnya, ia ingin menjadi pembalap. Ia masuk dunia balap terlambat, tanpa koneksi, tanpa jalur instan. Tahun 1992, ia turun di Formula Ford. Namun hasilnya biasa saja. Ia bukan yang tercepat, bukan yang paling menjanjikan. Dan untuk pertama kalinya, realita mulai berbicara lebih keras dari mimpi. Tapi di saat yang sama, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah tren solidaritas di Eropa, Toto melihat peluang. Ia menjual lilin. Sederhana, namun dari situ ia menghasilkan uang dalam jumlah besar. Dan disitulah untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa hidup tidak selalu dimenangkan oleh mereka yang paling cepat, tapi oleh mereka yang paling cerdas membaca peluang. Tahun 1994, mimpi itu mulai memudar. Meski sempat meraih kemenangan di balapan ketahanan, Toto tahu satu hal: ia tidak akan pernah menjadi juara dunia. Dan itu adalah kenyataan yang sulit diterima. Banyak orang akan bertahan, memaksa mimpi yang sudah retak. Tapi Toto memilih sebaliknya. Ia berhenti, meninggalkan balap, keluar dari kuliah, tanpa jaminan apapun. Dari luar, ini terlihat seperti kegagalan. Namun sebenarnya, ini adalah awal dari transformasi. Tanpa sorotan, tanpa panggung, Toto memulai lagi dari bawah. Magang di bank, belajar bagaimana uang bekerja. Hari demi hari, ia memahami satu hal, bahwa dunia ini digerakkan oleh keputusan. Dan ia ingin menjadi orang yang membuat keputusan itu. Tahun 1998, ia mengambil resiko, mendirikan perusahaan investasi sendiri. Tidak ada yang menjamin berhasil, namun kali ini, ia tidak mengejar mimpi, ia membangun sistem. Dan hasilnya, dalam waktu singkat, ia mencapai sesuatu yang tak pernah ia capai di lintasan, kesuksesan. Ia menjadi miliarder muda. Namun anehnya, semakin tinggi ia naik, semakin kuat satu hal yang menariknya kembali: dunia balap.
Ia kembali bukan sebagai pembalap muda yang penuh ambisi, tapi sebagai seseorang yang ingin membuktikan dirinya. Balapan GT, rally, endurance, dan kemudian Nürburgring, sirkuit paling berbahaya di dunia. Banyak yang menghindarinya, tapi Toto justru mendekatinya. Ia ingin memecahkan batas, namun batas itu justru memecah dirinya. Kecepatan tinggi, satu kesalahan kecil, ban pecah, dan dalam sekejap semuanya gelap. Saat terbangun, tubuhnya tidak lagi sama. Indera penciuman dan pendengarannya hilang, tulangnya retak, namun ia masih hidup. Dan disitulah ia sadar, ini bukan sekedar kecelakaan, ini peringatan bahwa hidupnya punya arah lain. Setelah itu, Toto tidak kembali ke lintasan. Ia naik ke level yang berbeda. Masuk ke manajemen, masuk ke Formula One. William menjadi awalnya. Namun itu hanya langkah kecil menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Mercedes. Di sanalah semuanya berubah. Toto tidak datang sebagai pelengkap. Ia datang untuk mengambil kendali. Keputusan pertamanya sangat berani. Mengganti legenda dan merekrut Lewis Hamilton. Langkah yang dipertanyakan banyak orang, namun sejarah berkata lain. Tahun 2014, dunia Formula One berubah. Mercedes tak tersentuh. Dominasi total, dan di balik semua itu ada satu arsitek, Toto Wolff. Namun kemenangan selalu punya harga. Konflik internal, ego besar, tekanan tanpa henti. Ia tidak hanya membangun tim, ia menjaga agar tim itu tidak runtuh dari dalam. Dan selama bertahun-tahun, ia berhasil. 8 gelar juara dunia dan sebuah dinasti. Namun, semua berubah di 2021. Satu balapan, satu keputusan, dan segalanya hilang. Untuk pertama kalinya, mereka kalah. Dunia melihat kejatuhan, namun Toto melihat peluang. Ia membangun ulang, mempersiapkan generasi baru, dan perlahan Mercedes bangkit. Mungkin tidak secepat dulu, namun cukup untuk satu pesan. Mereka belum selesai. Toto Wolff tidak pernah menjadi juara dunia sebagai pembalap. Namun ia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia membangun kemenangan, mengatur strategi, mengubah arah sebuah tim, bahkan sebuah era. Ia adalah bukti bahwa terkadang orang yang tidak memenangkan balapan justru adalah orang yang menentukan siapa yang menang. Dan selama ia masih berdiri di pedok, satu hal pasti, Toto Wolff belum selesai menulis sejarahnya.